Vera, seorang pemilik perusahaan, sudah berpengalaman menghadapi berbagai macam tipe manusia. Namun, ada satu pengalaman yang selalu membuatnya frustrasi, para sopir yang pernah bekerja untuknya. Bukan hanya satu, tapi beberapa orang, dan hampir semuanya bermasalah. Ada yang tidak sopan, ada yang tidak beretika, bahkan yang lebih parah, menggunakan mobil kantor untuk urusan pribadi. Vera masih ingat betul bagaimana mobilnya dipakai untuk berpacaran oleh sopir sebelumnya. Baginya, itu adalah bentuk pengkhianatan dan penghinaan yang sulit dimaafkan. Itulah alasan mengapa kali ini ia begitu berhati-hati. Ketika seorang kerabatnya, Pak D, merekomendasikan seorang sopir bernama Dinai, Vera langsung merasa was-was. Meski demikian, ia mencoba memberi kesempatan. Baginya, posisi sopir bukan hal sepele. Justru, sopir adalah orang yang paling sering menemaninya di perjalanan. Orang yang harus bisa ia percaya sepenuhnya. Hari pertama Dinai datang, Vera sengaja melontarkan kalimat uji coba. "Permisi, kamu tahu kan sekarang ini kamu telat?" Katanya dengan nada datar, bukan untuk marah, melainkan untuk menguji reaksi. Dinai terlihat sedikit kaget, namun jawabannya jujur. Iya bu, soalnya tadi masih penyerahan mobil. Jadinya jam 9 bu." Vera menatapnya tajam, lalu menambahkan tekanan. "Ya, seharusnya kamu datang lebih awal." Namun bukannya melawan, Dinai menunduk. "Siap bu, saya salah." Respon itu mengejutkan Vera. Ia tidak menyangka pemuda itu dengan tulus mengakui kesalahan, meski sebenarnya ia tidak sepenuhnya salah. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. "Saya hanya bercanda, Dinai. Saya ingin mengetes kamu. Kalau saya marah, apakah kamu juga akan balik marah?" Ternyata tidak. Ternyata Dinai ikut tersenyum lega. "Saya sadar diri, Bu. Saya di sini cuma sopir. Tidak pantas kalau marah kepada pemimpinnya." Ucapan itu membuat Vera sedikit canggung. Ia tidak suka disebut ratu atau diagungkan. Baginya, ia hanyalah manusia biasa yang kebetulan memimpin sebuah perusahaan. "Jangan bilang begitu. Saya bukan ratu," jawabnya pelan. Obrolan kemudian mencair. Vera mulai menanyakan hal-hal sederhana tentang Dinai. Nama lengkapnya, alamat, hingga keluarganya. Saat itulah Dinai bercerita tentang masa lalunya yang pilu. Ia kehilangan kedua orang tuanya karena serangan jantung. Kini, hanya adiknya yang tersisa dalam keadaan sakit dan menjadi tanggung jawab penuh baginya. Dengan suara bergetar namun tegas, Dinai mengaku bekerja keras agar tidak mengecewakan siapapun. Vera mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari matanya, ia bisa melihat tekad seorang pemuda yang memilih untuk tidak mengeluh, hanya berjuang demi keluarganya. "Saya tahu alamatmu dari Pak D. Katanya kamu anak baik," ucap Vera, mencoba menenangkan. Dinai mengangguk, lalu tersenyum kaku, hampir keceplosan menyebut Vera lebih muda dari yang ia bayangkan. Vera tertawa kecil, memecah kekakuan itu. Ia kemudian menceritakan pengalaman buruknya dengan sopir-sopir sebelumnya yang kerap menyalahgunakan kepercayaan. Dengan nada bercanda, Vera kembali menguji. "Atau jangan-jangan nanti kamu juga pakai mobil saya buat kencan dengan pacar?" Namun kali ini, jawaban Dinai justru membuatnya tertawa lepas. "Enggak bu, jangankan pacaran pakai mobil ibu, pacar saja saya tidak punya." Vera terkejut. "Masa? Semudah kamu tidak punya pacar?" Dinai tersenyum kecil, lalu menjawab dengan ketulusan yang jarang ditemui. "Benar bu, sekarang saya tidak memikirkan asmara. Fokus saya hanya pada adik saya yang sakit. Ia butuh biaya, butuh perhatian, dan saya tidak mau ia kekurangan kasih sayang. Itulah tujuan utama saya bekerja." Mendengar jawaban itu, hati Vera terasa hangat. Di hadapannya, ia melihat sosok yang berbeda dari sopir-sopir sebelumnya. Seorang pemuda yang sederhana, jujur, penuh tekad, dan rela mengorbankan dirinya demi keluarga. Dinai, dengan segala ketulusannya, perlahan membuat hati Vera luluh. Ia bukan sekadar seorang sopir biasa. Di mata Vera, Dinai adalah seorang pejuang, seseorang yang rela berkorban demi keluarganya, berdedikasi, dan penuh tanggung jawab.
Keputusan untuk menerimanya terasa semakin tepat. Namun, bagi Vera, kehidupan di kantor tidak hanya soal bisnis. Ada drama lain yang jauh lebih rumit. Intrik, ambisi, bahkan pengkhianatan. Semua itu menjadi bagian tak terpisahkan dari roda perusahaan yang ia pimpin. Suatu hari Jack, seorang karyawan senior yang sudah lama ia percayai, datang dengan wajah murung. Ada sesuatu yang jelas membebaninya. Duduk di kursi berhadapan dengan Vera, ia menarik napas panjang sebelum akhirnya bicara dengan suara bergetar. "Ibu, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya laporkan. Selama ini banyak pekerjaan yang orang kira dikerjakan Devi, padahal saya yang mengerjakannya. Bahkan meeting kemarin dengan perusahaan lain, semua persiapan saya yang buat, tapi Devi yang mendapat penghargaan." Vera terkejut, meski dalam hati ia tak heran. Devi memang terkenal pandai berbicara dan lihai mencari muka. Tapi ia tidak pernah menyangka kalau Devi berani sejauh itu, mengklaim ide dan kerja keras orang lain. "Jadi maksud kamu, Devi mengambil semua hasil pekerjaanmu?" tanya Vera tegas. Jack mengangguk, tampak ragu. "Iya, Bu. Tapi terus terang saya takut bicara. Ibu juga tahu bagaimana sifat Devi." Vera bisa merasakan betapa berat beban itu bagi Jack. Ia memang karyawan yang brilian, tapi kelemahannya adalah kurang tegas menghadapi orang lain. Dengan suara lembut namun tegas, Vera menegaskan bahwa ia percaya pada Jack, sekaligus mengingatkan agar ia lebih disiplin dan berani ke depannya. Mata Jack berkaca-kaca. Ada rasa lega yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa akhirnya ada seseorang yang benar-benar mendengar. Tak lama kemudian, pembicaraan bergeser. Vera memberi arahan baru. "Besok akan ada karyawan magang. Saya harap kamu bisa membimbingnya, Jack. Ajarkan kedisiplinan dan cara kerja yang benar." "Siap, Bu," jawab Jack penuh tanggung jawab. Namun, suasana mendadak berubah ketika Devi masuk ke ruangan. Ia membawa beberapa berkas untuk ditandatangani. Begitu Devi hadir, Jack langsung terdiam. Ketegangan tipis terasa di udara, meski Vera berusaha mencairkan suasana. "Kalau soal tanda tangan, Devi, tinggal taruh saja di meja saya. Nanti saya cek," ujar Vera santai. Ia mencoba memancing Devi berbicara, tapi wanita itu tetap dingin. Maka, Vera sengaja mendorong agar Jack dan Devi bekerja sama. "Saya ingin kalian berkolaborasi. Devi, tolong lebih teliti dalam tugasmu. Jack, saya harap kamu bisa mendukung agar hasilnya maksimal." Keduanya menjawab dengan datar, namun Vera tahu, di balik sikap itu, api persaingan tetap menyala. Ia hanya bisa berharap keputusan itu akan membawa hasil, meski hatinya penuh keraguan. Hari itu, drama belum berakhir. Dari balik jendela kantornya, Vera mendengar keributan kecil di halaman. Matanya menangkap pemandangan yang membuatnya menghela napas panjang. Ari, petugas kebersihan, tampak sedang mengepel dengan wajah lelah. Di depannya berdiri Devi, tangan di pinggang, wajah penuh amarah. "Apa-apaan kamu? Katanya sudah ngepel belakang, tapi masih kotor semua. Jangan bohong, lama-lama wajah kamu yang saya pel," bentak Devi dengan nada kasar. Vera terdiam, menyaksikan dari kejauhan. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Arogansi Devi kembali muncul. Kali ini ditujukan kepada orang kecil yang tak bisa melawan. Rasa prihatin menyelimuti hatinya, tapi ia memilih menahan diri. Ia ingin melihat sejauh mana drama ini akan berkembang, sebelum akhirnya ia memutuskan langkah apa yang harus diambil. Di saat itu, Vera semakin sadar, kantor yang ia pimpin bukanlah tempat yang ideal. Di balik meja-meja kerja, ada ambisi, ada iri hati, dan ada permainan yang tak pernah benar-benar berhenti. Keributan di halaman kantor semakin memanas. Devi, dengan wajah penuh amarah, berdiri menghadapi Ari si petugas kebersihan. Ari hanya bisa terdiam, wajahnya memerah karena malu dan lelah. Saat itu, tiba-tiba Denai datang. Ia baru saja melewati halaman ketika mendengar nada tinggi Devi. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. "Ada apa ini, Ci?"
Tanyanya mencoba menengahi. Devi langsung melotot. "Ci, emangnya saya orang Cina?" bentaknya. Dinai hanya tersenyum tipis. "Kalaupun iya, kenapa? Saya malah senang bisa ketemu Buci." Ari tak bisa menahan tawa kecilnya. Namun tawa itu hanya membuat Devi semakin tersulut. "Kamu, panggil yang benar. Kalau bukan Bu, ya sebut nama. Jangan asal," katanya tajam, lalu menoleh pada Denai. "Dan kamu, sopir baru, siapa suruh ikut campur?" Dinai menghela napas, lalu memperkenalkan diri dengan sopan. "Perkenalkan, saya Denai, Bu. Orang baru di sini. Saya cuma tanya-tanya soal pekerjaan. Teman saya bilang, karyawan di sini katanya galak-galak." Kata-kata itu membuat Devi menoleh cepat ke arah Ari, seolah menuduh. "Bukan galak, kerjanya dia saja yang nggak benar." Dinai menunduk, meminta maaf dengan nada rendah tapi sedikit menyindir. "Iya maaf Bu, jangan marah-marah, nanti cantiknya hilang." Devi terdiam sesaat, tidak menyangka sopir baru berani menanggapi dengan cara seperti itu. Wajahnya memerah, campuran antara kesal dan malu. Ia kemudian kembali memarahi Ari, menyuruhnya menghitung daun-daun kering satu persatu di halaman. Ari hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang bercampur aduk. Dinai kembali mencoba menenangkan suasana. "Kasihan Ri, kerjamu berat ya." Saya turut mendukung. "Sudah, cepat kerja yang benar." Kalimat sederhana itu membuat Devi makin tersinggung. "Kalian ini kerja atau ngobrol? Kalau ngobrol terus, kapan selesainya?" Dinai tetap tenang. "Orang marah-marah itu auranya hilang, Bu. Cantiknya juga ikut hilang," ujarnya lagi. Kali ini sambil tersenyum kecil. Devi hampir tak bisa menahan dirinya. Dengan nada mengancam ia berkata, "Kalian berdua mau saya laporkan ke Bu Bos? Saya kan orang lama di sini. Apapun kata saya pasti dipercaya." Dinai menatapnya sebentar, lalu menjawab datar. "Ya sudah Bu, kalau begitu saya permisi dulu." "Hei sopir baru, belagu sekali. Mau kemana kamu?" bentak Devi. "Saya mau ambil lap Bu, mau nyuci piring sekalian," jawab Denai sambil berusaha mencairkan suasana dengan candaan. Devi menyeringai licik. "Besok kamu antar saya ke rumah teman. Bisa kan? Atau jangan-jangan kamu tidak mau nurut sama saya? Tugas saya mengantar Bu Bos. Kalau ke Iran pun saya antar. Tapi pakai delman saja ya Bu," balas Denai, membuat Ari nyaris tertawa. Devi hanya menyeringai lalu mengusirnya. "Sudah sana, cuci mobil yang bersih." Dinai pun pergi. Devi merasa menang, lalu kembali melampiaskan amarahnya pada Ari. Karyawan lama, karyawan baru, sama saja. Semua berantakan. Cuma saya yang kerjanya perfect. Dari balik jendela kantor, Vera menyaksikan semuanya. Hatinya bergejolak. Ia bangga pada Denai yang mampu tetap tenang dan bahkan melindungi Ari dengan cara halus. Namun, ia juga khawatir. Ambisi dan arogansi Devi jelas sudah meracuni suasana kerja. Vera tahu, ini bukan masalah kecil. Ini adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Siang itu, Vera memutuskan mengamati Dinai dari jauh. Ia tahu, setelah keributan, Dinai biasanya beristirahat di mobil. Benar saja, dari jendela ia melihat pemuda itu duduk tenang, membuka bungkusan nasi. Ada 2 bungkus, satu nasi baru yang memang Vera belikan, dan satu lagi adalah sisa nasi miliknya yang tak habis tadi siang. Vera menahan napas ketika melihat Dinai justru mengambil nasi sisa itu. Ia memandanginya sebentar, lalu tanpa ragu mulai memakannya. Vera kaget. Ia segera memanggil, "Mas Dinai, itu kan sisa nasi saya. Kenapa kamu nggak makan yang baru?" Dinai menoleh cepat, wajahnya memerah karena malu. Ia buru-buru meletakkan bungkus nasi itu. "Maaf Bu, saya sengaja makan yang sisa, biar yang baru bisa saya bawa pulang untuk adik saya. Saya juga eman kalau makanan terbuang." Mata Vera langsung berkaca-kaca, hatinya serasa diremas. Betapa mulianya hati pemuda itu, ia rela mengisi perutnya dengan sisa makanan, agar adiknya bisa menikmati nasi baru malam nanti. "Ya ampun Mas Denai, saya bisa belikan 3 sekaligus kalau perlu. Kamu nggak usah khawatir," ucap Vera dengan suara bergetar. Dinai hanya tersenyum kecil.
Nggak usah, Bu. Ini sudah cukup. Saya sadar diri, saya masih orang baru. Saya nggak enak banyak minta. Selagi ada yang bisa dimakan, saya makan. Yang penting bukan racun kan, Bu? Vera terdiam. Air matanya hampir jatuh. Dalam hati ia tahu, di tengah kerasnya dunia bisnis dan intrik kantor, ia baru saja menemukan sosok langka. Seorang pemuda sederhana, jujur, dan penuh kasih sayang. Dinai duduk dengan raut wajah penuh kerendahan hati. Di hadapannya, Vera, seorang pemimpin perusahaan, merasa dihantam rasa malu yang mendalam. Betapa tidak dirinya seorang atasan, namun justru gagal melihat penderitaan orang lain lebih awal. Justru seorang sopir sederhana bernama Dini yang mengajarkan arti ketulusan dan pengorbanan. Vera teringat kembali pembicaraan mereka. Dinai memang tak pernah banyak bicara, tapi perlahan ia membuka diri. Tentang keluarganya, tentang pakdenya, juga tentang adik yang sedang sakit-sakitan. Semua itu membuat Vera merasa semakin kuat tekadnya untuk membantu. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Gumam Vera lirih dalam hati. Ia ingin menebus rasa bersalahnya, dan siang itu ia memutuskan untuk mengajak Dinai makan bersama. Namun Dinai, dengan kesederhanaan yang melekat padanya, sempat menolak. Nggak usah, Bu. Sudah cukup, katanya sopan. Tetapi Vera menegaskan, ini kebijakan saya. Anggap saja saya ingin berbagi. Lagi pula, jangan panggil saya Ibu. Panggil saja Vera. Dinai tampak ragu. Ada sedikit senyum yang muncul di wajahnya. Lalu ia mencoba memanggil nama itu dengan nada hati-hati. Baiklah, Vera. Obrolan pun mengalir. Tak ada lagi sekat antara atasan dan bawahan. Tak ada pula formalitas kaku. Mereka berbicara seperti dua sahabat lama yang baru saja dipertemukan kembali. Vera semakin kagum pada sosok Dinai. Ia bukan hanya sopir yang baik, tetapi juga manusia yang tulus, sesuatu yang jarang ia temui di lingkungannya. Ketika pintu mobil dibuka untuk memberi angin, suasana menjadi lebih cair. Dinai sempat tampak panik, buru-buru menghabiskan nasi bungkus di tangannya. Vera tertawa kecil, merasa situasi itu begitu jujur dan apa adanya. Aku takut makan duluan, Mbak. Saya kan masih baru. Takutnya salah, ujar Dinai polos. Vera menjelaskan aturan perusahaan, bahwa jam makan siang biasa dimulai 15 menit sebelum azan zuhur. Dinai mengangguk lega, merasa lebih tenang karena akhirnya ia tahu apa yang boleh dan tidak. Namun pertanyaan Dinai berikutnya membuat Vera terdiam sejenak. Mbak Vera, apa nggak berlebihan memperlakukan saya begini? Katanya, ke karyawan lain biasa saja. Tapi kenapa sama saya dibelikan nasi? Vera tersenyum samar. Ia tahu Dinai tidak mengerti bahwa perlakuan istimewa itu bukan karena belas kasihan, melainkan rasa hormat. Karena kerja kamu bagus, karena saya nyaman, karena kamu tulus, jawabnya dalam hati. Meski tak semua ia ucapkan dengan lantang. Seiring percakapan itu, Vera makin menyadari, Dinai bukan sekadar sopir. Ia adalah aset berharga, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga baginya secara pribadi. Dinai membawa ketulusan yang mampu menyeimbangkan kerasnya intrik di kantor. Di balik kaca jendela perusahaan, Vera pernah melihat bagaimana ambisi dan ego meracuni suasana kerja. Tetapi kini, di dalam mobil sederhana bersama Dinai, ia menemukan sisi lain. Kehangatan, ketulusan, dan sebuah pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Pertanyaan pun menggantung dalam pikirannya. Mampukah ia, sebagai seorang pemimpin, memperbaiki situasi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, dan Dinailah yang menjadi agen perubahan yang ia butuhkan. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.